Nah, beliau wafat 1165. Menarik angkanya juga kan. 165 tambahan 1. Jadi 1165 Masehinya. Hijriyahnya wafat 561. 561 kalau dibalikan jadi berapa angkanya? 165. Luar biasa. Kebetulan? Nggak ada yang kebetulan. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada juga yang dibetul-betulkan. Yang ada adalah betul, itu kehendak ilahi. Nah, dari Tuan Syekh Abdul Qadir TKN. Naksabaniyah dari Tuan Syah Bahauddin An-Naksabandi. Lahir 1329 kalau tidak salah nih, sampai 1309 sekian. Nah, maksud pengersa Abah, ayo mari kita menuju kepada pengampunan Tuhan beserta kafilah ruhani ini. Artinya dalam gembong, dalam kereta Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Mari bersama-sama kita menuju kepada pengampunan Tuhan. Nya atulah menu urang teka tarima ayatina jamaah. Begitu. Jamaah juga tidak diterima, ada keberkahan dari guru. Guru tidak diterima, ada keberkahan jamaah semua. Seperti sholat, Pak. Kalau berjamaah, imam tidak diterima, sholat makmum yang diterima. Dua-duanya tidak diterima, jamaah itu yang diterima. Jangan sendirian, Pak, menuju kepada Allah. Lembang ka Irian Jaya Waesieun sorangan teh. Kamu ya ka Allah itu. Nah, saudara pengersa, ayo kita bareng-bareng bersama kafilah ruhani ini. Fa'an qaribin yanqati'ut turuq. Sebentar lagi akan terputus. Kafilah ruhani ini sebentar lagi akan terputus. Sebagian ulama mengatakan sebentar lagi itu adalah hanya satu setelah pengersa Abah. Setelah pengersa Abah, kemursidan hanya tinggal satu, setelah itu putus. Kalau saya menolak pemahaman itu. Kenapa? Karena terputusnya itu tandanya satu, setelah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa dan Imam Mahdi. Setelah itu terputus, tidak ada lagi. Karena setelah itu muslim mukmin yang ada menghabiskan sisa waktu. Setelah mereka diambil, terjadilah kiamat. Sebagaimana bangunan kalau mau dirobohkan, barang-barang bagusnya dikeluarkan dulu. Setelah selesai, habis yang bagus keluar, tampolong, boboko, copong, molongo, paduli amat atau mereka tinggal katindihan oge. Ya, ditinggalkeun kitu mah gitu. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Nah, fa'an qarib yanqati'ut turuq. Ini bahasa Tuhan Syekh Abdul Qadir juga. Sebentar lagi kafilah ini, rombongan ruhani ini akan terputus. Maka mumpung masih ada, mari segera kita bergabung di sana. Yang sudah bergabung, mari bersama-sama untuk melakukan belajar konsisten atau istiqomah dalam mengamalkannya. Dalam hal ini adalah diantaranya DKM, zikir, khotaman, manakiban. Wala jadi rofiq ila zalikal alam. Setelah terputusnya ini, tidak akan lagi ditemukan teman setia, teman bersama yang akan bersama-sama menuju ke alam sana. Maka mumpung masih ada, mari bersama-sama. Simpulannya, mari bersama-sama mengamalkan TQN Pondok Pesantren Suryalaya Tasik Malaya. Wa makunna jinalinak, kok ada yakudu linak yakudu linak udah. Kita di alam dunia ini tidaklah untuk duduk bermanis-manis, untuk bermanja-manja di kehidupan dunia yang hina dina ini. Bukan juga untuk makan dan minum. Bukan juga untuk memuaskan hawa nafsu yang kotor. Bukan untuk itu. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Sementara nabimu di sana menanti. Bingung. Nabi sampai bingung ketika mau wafat dalam kitab Tarikh Tobari, sejarah yang dikarang oleh Imam Tobari, wafat 911. Ketika mau wafat, apa yang diingat oleh Nabi? Kalau kita makan ingat anak cucu, ya. Sawah-sawah aku mah, Pak Aja, sawah yang di sana aman, sawah yang di sini aman. Dipikir mobil bagaimana nih? Aman dan lain sebagainya. Nabi tidak. Yang dipikirkan oleh Nabi adalah ummati, ummati, ummati. Sebuah nilai
cinta dari pemimpin besar terhadap umat di penghujung usia mau meninggalkan umat ketika perjuangan akhir antara dirinya dengan kematian, yang diingat hanya umat, Pak. Maka betapa cinta kalau kita membaca sebagai seorang ayah, betapa cinta seorang ayah sehingga ketika meninggal dia menyebut nama anaknya itu terus. Ummati, ummati, ummati. Pengarang mengatakan Rasul bingung menanti kita, merasa sedih menanti kita. Kenapa? Dikhawatirkan umatku tersesat jalan, tidak mampu mencapai jalan kesempurnaan, jalan Shirathul Mustaqim, yang pada akhirnya umatku tidak masuk kepada kafilahku, tidak masuk kepada golongan, tidak masuk kepada liwa atau bendera-bendera yang dibawa oleh panglima-panglima dari umatku. Itu yang dibingungkan oleh Rasulullah. Sabdanya, gommi li ajli ummati allazina fi akhir zaman. Tiadalah kebingunganku kecuali urusan umatku yang kelak hadir di akhir zaman. Kenapa begitu? Kenapa bingung? Karena umatnya akan terbagi pada 73 firqah, golongan. Nah, ini disampaikan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Sudah jelas hadisnya, tidak perlu dibaca lagi. Kesimpulannya bahwa umat Bani Israel terbagi menjadi 71. Ya. Kemudian Nasrani 72, sementara umatku menjadi 73. Ini hadis masyhur dan mutawatir. Disebut masyhur, ada 10 barisan sanad yang meriwayatkannya. Dan itu semua diantaranya sahabat bukan dicadangkan, yang sudah ditetapkan masuk surga. Ada 10 barisan. 10 barisan itu begini. Saya menerima dari si Akang dari sana sampai ke Nabi. Kemudian si Akang ini nerima di Pak Aja, terus dari Pak Ustadz, siapa tadi apa lagi? Pak Ustadz Taufik sampai ke Nabi. Oh, Pak Ustadz Arma nerima sampai ke Nabi. Ini menerima sampai ke Nabi. Ini menerima sampai ke Nabi. Ini menerima sampai ke Nabi. 10 kelompok, Pak. Maka ini disebut hadis masyhur. Sebagian orang mengatakan doib, baik doib oke, dah masyhur. Mau mungkin umat Rasul bersepakat berbuat kebohongan. Nah, jadi kebingungan Rasul untuk umat akhir zaman itu karena 73 golongan. Apa yang dibingungkannya? Kebayang umat bingung mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Kita apa tidak bingung? Karena kita punya anugerah dari Allah dengan adanya guru kita. Orang-orang masih banyak yang sampai usia 60 masih bingung, Pak. Saya menemukan, saya kenal. Pertama dia belajar, pertama dia akidahnya sama dengan kita. Kemudian noncer. Karena tidak teguh, ketika anak-anaknya tidak diteguhkan akidahnya, mencoba ke saudara kita sawah Salafi Wahabi. Oh, sampai diberikan kitab-kitab, dia bawa kitab ke saya. Maksudnya supaya saya ikut ke dia, kayaknya begitu. Sekian tahun, ternyata kesininya pindah lagi. Apa pindahnya? Ke Syiah. Membanggakan Syiah dan lain sebagainya. Sampai dibawa lagi kitab-kitabnya. Buku-buku Syiahnya. Nih Pak, Mang, rasional, logis, hadis-hadisnya sahih. Kata kita, ente menyebutkan sahih, bari kakarek nih diajar oge. Kapan lieur orang tanya? Ente adil, Pak. Tidak adil kita yang baru belajar tahun ini. Karena membaca kitab-kitab jabrik, kitab jabrik itu yang tulisannya Latin ya, tiba-tiba menyerang seorang ulama yang nyantri dari dulu, kemudian sehari-harinya nggak gulang-gaper kitab, mukaan kitab, kaspa aja, karena motor terus-terusan. Tiba-tiba datang orang yang membawa teori, wah Pak Ustadz aja salah cara membakar motor, bukan seperti itu, begini nih dengan teori dan lain sebagainya. Adil gak? Kesel gak Pak Ustadz aja? Kesel, ente sah. Lulusan SMK, jurusan otomotif. Wah, karek 30 tahun, aing geus 20 tahun nggak bongkar motor. Tahu ya gitulah. Ulama yang sudah tabahur di masing-masing bidangnya, nyantrinya sekian tahun bahkan sekian puluh tahun. Kemudian megang majlis, megang pesantren, megang umat,
sehari-harinya juga dalam ilmu dan amal, datang yang baru beberapa tahun mendebat dan lain sebagainya. Itu tidak adil namanya. Maka oleh karena itu, kenapa para ulama kadang menghindari perdebatan-perdebatan seperti itu? Karena mereka sangat menyadari itu tidak akan membuahkan hasil yang benar. Nah, Nabi merasa sedih karena mendapatkan nubuah terhadap umat akhir zaman. Kita bingung, Pak. Bukan kita maksudnya. Banyak mayoritas muslim yang bingung. Bingung lo bateing kelompok Islam teh enak teh kira. Ya, ayah itu datang di Jawa, baheula teh naon? Nabi Tukimin. Lia Eden itu kan. Nabi Tukimin kan kata Kiai Jainuddin, bingung ini kata Tukimin kayak gimana. Yang paling bingung baca sholawatnya. Sallallahu ala Tukimin, sallallahu ala Tukimin. Kayak begitu katanya. Enggak keren amat kedengarannya. Nah, umat Islam, bukan hanya umat Islam, seluruh umat beragama di dunia semua dibingungkan di akhir zaman. Maka untuk itu pangarsa bawah kembali kepada amanat yang tadi. Mari bersama-sama menuju kepada pengemudian Allah dengan kafilah ruhani ini. Yang dalam hal ini adalah TQN. Sebagai wujud doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, perihal yang 73 yang selamat satu, sahabat bertanya, "Ya Rasul, yang satu itu apa atau siapa?" Jawab Rasul, "Mangkana ala misli ma ana alaihi wa ashabi." Mereka adalah kelompok yang mengikuti apa yang aku lakukan dan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku. Yang dilakukan oleh Nabi dan oleh para sahabat. Kita mendekati Ramadan, ada contoh yang dekat dengan Ramadan. Apa? Taraweh. Bagaimana hukumnya taraweh 23 rakaat? Bid'ah. Semua taraweh bid'ah. Karena tidak pernah terjadi di zaman Rasul taraweh berjamaah di masjid. Gak ada, Pak. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga tidak ada. Baru terjadi di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengontrol, belusukan lah kalau pada hari ini ya, ke kampung-kampung. Ternyata tidak teratur. Ada yang di masjid, ada yang di luar, ada yang di rumah. Yang di masjid pun misalkan ada 20 orang, sholatnya masing-masing. Pak Haji sendiri, Pak Ustadz Armas sendiri, masing-masing. Maka di situ Khalifah Umar berijtihad. Ini tidak boleh dibiarkan seperti ini. Kesatuan umat akan terancam. Harusnya ada taraweh diberjamaahkan. Mengutus, memerintahkan kepada asistennya, cari hadis-hadis Nabi. Siapa yang pernah menyaksikan Nabi? Bagaimana Nabi melaksanakan sholat di bulan Ramadan? Maka yang pertama ditanya itu adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah menjawab, Nabi di dalam dan di luar Ramadan sholatnya 11 rakaat. Apa tadi katanya? Di dalam dan di luar Ramadan. Taraweh bukan itu? Bukan, karena ada di luar Ramadan. Itu witir. Ulama kita mengatakan witir. Simpanlah oleh Sayyidina Umar. Satu. Ada lagi hadis yang lain, 9 rakaat, simpan lagi. Satu. Ada lagi hadis yang lain, 3 rakaat, simpan lagi. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Cuma 3 kelompok itu. Jadi teori penelitian sebuah hadis itu dibentuk dulu wahdatul maudu, kesatuan tema, dikumpulkan. Ternyata cuma ada 3 kategori. Yang 11, yang 9 dan 3 rakaat. Dan semua sahih. Maka oleh Sayyidina Umar disatukan. Udah satuin saja semuanya. Jadilah 23. Setelah ditetapkan begitu, apa kata Sayyidina Umar? Haza ni'amul bid'ah. Inilah bid'ah yang paling indah dan paling baik. Itu kata Sayyidina Umar. Nah, kalau tiba-tiba pada hari ini ada yang mengatakan bid'ah 23 rakaat,
wa kullu bid'atin dolalatun, setiap yang bid'ah dolalah tersesat, wa kullu dolalatin finar, kan gagahnya kitung hadis nanti. Setiap yang tersesat masuk neraka. Kita jawab, ridho lah masuk neraka jeung Sina Umar. Begitu. Orang malak mungkar wa nakir saja dilawan kan oleh Sina Umar mah. Ah tenang dilawan Jabadiyahna oge gitu Sina Umar mah gitu. Nah, kemudian bid'ah yang lainnya adalah azan Jumat 2 kali. Dulu pada zaman Nabi 1 kali, Pak. Baru terjadi 2 kali itu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Apa pertimbangannya? Kasihan kepada para petani. Kalau ada sekali itu, adzan mau khatib mau naik mimbar, langsung ke sana. Kenapa kasihan? Karena masyarakat muslimin semakin banyak. Jam kan belum ada ya Pak waktu itu. Nah kalau tiba-tiba adzan, setelah adzan langsung naik khutbah Jumat, mereka yang tidak sadar waktu ketinggalan tidak akan bisa melaksanakan Jumat. Maka dijadikanlah 2. Yang pertama azan mengingatkan sudah masuk waktu zuhurnya. Yang kedua azan untuk mengingatkan khutbah sebentar lagi akan dimulai. Itu Khalifah Utsman bin Affan. Banyak Pak pelaku bid'ah. Pada zaman Nabinya juga ada Pak bid'ah. Kalau sholat masbuk berjamaah nih maghrib, Pak Ustadz Ajam mimpin, datang Ustadz Ajis. Pas datang ke sini jamaah sudah 2 rakaat. Kira-kira Ustadz Ajis seperti apa sholatnya? Ikut kan? Ikut 1 rakaat, sisanya nambah. Dulu tidak begitu Pak, pada zaman Nabi. Kalau yang ketinggalan, dia harus nanya dulu. Ini Nabi udah berapa rakaat nih? Nanya dulu Pak aja. Misal Isya, oh udah 2 rakaat. Maka dia sholat dulu 2 rakaat. Nabi ke-3 rakaat nih. Dia baru diri. Dia sholat dulu 2 rakaat. Sholat yang ketinggalannya. Baru terakhir bareng. Kebayang tuh. Pak Jaja nyusul 2 rakaat. Ustadz Aji 1 rakaat. Yang ini bareng. Tertartib sholatnya. Ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud. Seperti itu. Dan itu dibiarkan oleh Nabi. Sehingga datanglah seorang sahabat yang cerdas. Yang pertama kali diperintah oleh Nabi. Mubalik sahabat ke Yaman. Mu'adz bin Jabal. Waduh masbuk we. Sabar rakaat deui ya, sarakaat deui. Aing nyusul 2 rakaat. Ungkuk-ungkukan 2 rakaat, urang beres 2 rakaat, Rasul beres salatna. Atuh aing teu kabagean berjamaah teh cenah. Bener teu kan? Ah katinggalan atuh. Wong lamun kitu, baiklah urang daripada ketinggalan semua lebih baik ini nih yang terakhirnya yang 1 rakaat. Saya berjamaah dulu dengan Rasul 1 rakaat. Selesai Rasul salam, dia berdiri. Ternyata apa? Diketahui oleh Rasul, dipuji oleh Rasul. Cerdas kamu. Itulah yang terbaik. Sejak itu sholat seperti itu yang masbuk. Rasul bukan itu. Bukan. Rasul berkata begini gak? Ente sesat. Mengamalkan sesuatu yang tidak aku ajarkan. Enggak kan? Enggak begitu. Dipuji. Bagus kamu. Sahabat Bilal bin Rawahah. Beliau kalau azan setelah adzan sholat sunat 2 rakaat. Kemudian wudhu, setelah wudhu sholat sunat 2 rakaat. Kapanpun dan dimanapun dia wudhu sholat 2 rakaat. Ketahuan sama Rasul. Rasul bilang sesat ente. Gitu tuh. Tuh Pak. Kamu telah mengamalkan sesuatu yang tidak aku ajarkan. Masuk neraka? Enggak begitu. Apa kata Rasul? Bilal, ente masuk surga duluan. Oh, dipuji Rasul. Apa yang kita ketahui sholat itu? Syukrul wudu. Itu tidak diajarkan oleh Rasul. Sahabat. Ada lagi yang lain. Apa? Doa iftitah ya Pak. Allahu Akbar. Apa doa iftitah kita?
Bukan itu dari Rasulnya. Bid'ah itu. Dari Rasulnya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adal bainal masyriq wal maghrib. Dan seterusnya. Itu yang dari Rasul, Pak. Satu saat ada sahabat yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Selesai sholat, Rasul ke belakang. Sesat ente, asup neraka. Ente gitu. Siapa tadi yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah sampai terakhir, sampai tamat? Saya, Rasul. Subhanallah. Malaikat berburu ingin hayang paheula-heula nyatet eta amal. Kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis tersebut, sejak itu doa iftitahku adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Itu, Pak. Ku Rasulna dipuji, ku umatna dibid'ahkeun. Beulit kan ajaran teh. Untung jis lain ente nabina. Lamun ente geus dibid'ahkeun. Jadi banyak amalan-amalan yang memang tidak langsung kepada Rasul, tetapi oleh sahabat. Itu sangat banyak. Sangat banyak. Apa ini maksudnya? Itu artinya banyak petunjuk-petunjuk peribadatan yang memang tidak disampaikan ke Rasul tapi ke sahabat. Lalu hikmahnya pada sampai hari ini pun itu masih berlaku, Pak. Kenapa? Karena Jibrilnya masih ada, tugasnya masih tetap menurunkan wahyu dan ilham. Kalau Jibrilnya sudah pensiun, udah nggak ada tuh yang begitu tadi. Jibrilnya masih ada, tugasnya itu nggak robah. Maka masih ada. Atuh komo soal sunat bada isa bari diuk mah geus puguh eta mah kupikirna oge geus beunang gitu. Gitu. Nah, ini disampaikan karena itu bagian daripada hikmah. Ya yu'allimul kitab wal hikmah. Hikmah itu pelik, Pak. Nyaris tidak terkejar oleh akal, padahal terkejar. Kenapa pelik? Karena tersembunyi, lembut. Kalau sudah ditemukan luar biasa. Itu banyak hal-hal yang tidak disampaikan oleh Nabi tetapi kemudian oleh Nabi dibenarkan. Nah, hadirin ikhwani rahimakumullah, kata Nabi yang selamat itu orang-orang yang mengikutiku dan mengikuti sunnah sahabatku. Nah, bid'ah semua tarawih 23 rakaat bid'ah. Masuk neraka? Enggak. Kenapa? Saya punya dalil. Diperintah oleh Rasul mengikuti sahabat, dan itu adalah keputusan sahabat Umar bin Khattab dan disepakati oleh semuanya. Sayyidina Ali juga ikut, Sayyidina Utsman ikut 23 rakaat ikut. Jadi kalau mau dimasukkan ke neraka, alhamdulillah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Mu'adz bin Jabal, bersama itu masuk neraka kita. Wah, ngarokok jeung beliau gitu. Nah, dzikir juga itu tidak ada dalam hadisnya. Hadis talqin Dulani itu ala akrab itu tidak ada dalam kitab hadis muktabar. Sahih Bukhari Muslim enggak ada. Kitab Musaddaq Al-Hakim tidak ada. Sunan Abu Daud tidak ada. Sunan Tirmidzi enggak ada. Bagaimana? Yang tidak ada dalam kitab tersebut bukan berarti kemudian diputuskan sebagai hadis dhaif atau tidak ada hadis. Ya, itu kitab disepakati kebenarannya karena sudah dohir. Banyak catatan-catatan yang tidak terekam oleh para imam hadis. Kenapa? Karena terbatas waktu. Kemudian yang lainnya, hadis-hadis tentang tasawuf, tentang thariqah, tentang talqin turunnya di jalur ahlul bait atau memang ahli tasawuf di sananya. Sementara
Ahlul Bait pada zaman kekhalifahan Muawiyah, Amawiyah dan Abbasiyah, Ahlul Bait itu cenderung disisihkan, dijauhkan. Kenapa? Dianggap membahayakan pemerintahan. Para imam yang ini katakanlah mendapat beasiswa, Pak, itu mah. Dibukukannya juga oleh negara. Nah, para ulama-ulama di Ahlul Bait, mereka sibuk dengan amalia. Ya, sibuk dengan amalia sehingga informasinya jarang terpublis. Maka menjadi sebuah kewajaran kalau hadis-hadisnya tidak terekam. Tetapi tidak terekam bukan berarti tidak ada. Ada jalurnya. Siapa muhadis itu? Salah satunya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahun nurani. Ada lagi yang membid'ahkan, mendaifkan hadis-hadis Tuan Syekh Abdul Qadir dan Imam Ghazali. Kenapa alasannya? Karena Tuan Syekh Abdul Qadir tidak meriwayatkan itu hadis dari siapa. Dijawabnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis. Seorang muhadis, seseorang boleh menyampaikan hadis tanpa menyebutkan perawi. Kalau yang menyampaikan, yang membacakan hadis itu adalah muhadis. Muhadis itu punya guru hadis. Dia punya guru hadis dan dia menjadi ahli hadis gitu. Kenapa saya harus bilang berbicara tentang thariqah? Bicaranya misalkan kudu mikanya kanu mika ngewa ka maneh ti pengersabah. Siapa itu perawinya? Perlu gak orang Suruyala yang mengatakan siapa perawinya? Sementara dia sejaman dengan pengersabah. Perlu gak? Enggak. Dia ada di Suruyala ya, dia sejaman dengan pengersabah, ngapain harus bilang perawi? Kalau misalkan si B tidak sejaman atau sejaman tidak bertemu mendengar dari saya, maka dia harus mengatakan siapa perawinya? Jangan Acep, jangan Ajis, jangan Aja. Karena dia tidak mendengar langsung. Kalau yang mendengar langsung tidak perlu mendapatkan perawinya. Begitu logikanya. Makanya banyak dia Ihya Ulumuddin ya. Kemudian tulisan Tuan Syekh Abdul Qadir tidak meriwayatkan itu. Karena itu, jangan dikira Tuan Syekh Abdul Qadir itu ahli sufi, tapi guru tasawufnya yang terkenal 1, guru Qur'annya 2, guru fikihnya 3, guru hadisnya 17, Pak. Guru hadisnya 17. Mereka yang sudah tabahur menjadi seorang sufi besar itu pasti ahli fikih. Itu pasti ahli syariat. Gus asak, gus koneng di syariat teh. Justru karena sampai kepada kematangannya menjadi mudah, menjadi nampak pangangguran lah. Jika pangangguran atau Pak. Pada maghrib Allahu Akbar kan gitu salat aginya Pak. Sambil jalan dari sana imam sudah sholat. Pada maghrib selesai Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Pangangguran pisan sholatnya sih. Mau itu diatur pisan fikihna. Padahal dia sudah matang fikihnya. Yang paling penting tempatnya itu di kolbu. Lidah, adanya lidah itu hanya membantu kolbu. Ya, orang yang sibuk mengurus niat, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu Allah, 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 astagfirullahaladzim. Wah itu, itu dipaksa lidah, hati harus mengikuti lidah. Dipaksa. Sementara asal perkataan itu dari hati. Maka pimpinannya adalah hati. Seharusnya lidah mengikuti hati. Ini yang was-was, hati mengikuti lidah. Kenapa? Karena pikirnya nggak selesai. Kan cina harus istihdarul qalbi. Usolli fardhu maghrib. Harus hadir dalam qalbu teh padu maghrib salasa rakaat 3 rakaat. Jadi makmum menghadap kiblat kudu kabayang ka Mbahna. Nuturkan karena kata-kata. Iya raja nuturkan bawahan, nuturkan rakyat atau pabelit. Seharusnya apa? Ini mengikuti ini. Kan kalau hati sudah dari rumah mau sholat, betul gak? Sudah dari rumah mau sholat. Wah ini bahaya nih ketinggalan. Fardhu maghrib sasa Allahu Akbar. Jadi Pak. Karena di sini niat yang sebenarnya.
Nggak tahu siapa kehen teh anjing Allahu Akbar jadi. Dan tadi mah can asup kana salat gitu. Gitu cara ulama teh fikihna teh bukan begitu, justru dia sudah matang dalam fikihnya. Tetapi dikenali, diketahui oleh orang yang bodoh di dalam fikihnya, akhirnya menyalahkan. Karena masalah itu tidak akan terjadi kecuali ketika orang bodoh ikut campur. Itu masalah nama. Panca harus begini, sujud harus begini, dan lain sebagainya. Itu karena fikihnya nggak selesai. Kalau selesai berfikihnya, fikih itu kan artinya cerdas. Tafakuh fidin, teguh di dalam agama. Kalau selesai dia akan paham hadis Nabi. Apa ya? Ta'awazu billahi min khusyu'in nifaq. Awas hati-hati kata Nabi dalam hadis Tabrani. Hati-hati, engkau harus berlindung kepada Allah dari kehusuan yang munafik. Sahabat bertanya, apa Rasul yang dimaksud khusyu'un nifaq? Khusyuk badan, nifaqul qalbi. Khusyuk badan tetapi hati lupa kepada Allah. Allahu Akbar. Salah. Allahu Akbar. Harus diperhatikan. Fikihna syariatnya diperhatikan. Hati pohon ke Allah. Itu hadis ada di Surya di atas jam masjid yang di luar tuh. Nah, jadi khusyuk badan, kolbu lupa kepada Allah, itulah yang disebut dengan khusyuk nifaq. Kenapa disebut khusyuk munafik? Bagaimana tidak? Bukankah yang harus menghadap kepada Allah itu ruh, bukan jismani saja? Jismani mah menghadap kiblat juga tidak semua full kiblat. Coba begini, misal kiblatnya di sana. Kiblat kan? Yang harus menghadap kiblat itu dada. Allahu Akbar. Ini juga harus kiblat, tidak boleh begini. Harus begini. Apakah selamanya kiblat? Enggak. Buktinya ketika ruku dan sujud ke bawah. Itu terbatas. Nah, para ulama seperti itu, Pak. Jadi yang sampai kepada ilmu tasawuf, mereka yang sudah matang dalam ilmu fikihnya. Yang sudah matang dalam ilmu fikihnya. Makanya kelihatannya seperti apa ya? Pengangguran lah. Seperti Pak Juhaya S. Praja, wakil talqin, profesor. Beliau itu 1 dari 5 profesor hukum Islam. Beliau juga masuk sebagai orang yang merumuskan hukum Islam di Aceh. Nah, saya punya teman namanya Pak Herdis. Cina Ustaz, saya bingung waktu itu. Kenapa? Ini udah waktu sholat, mau Jumatan kalau gak salah. Profesor hayo ngobrol cina. Ngobrol di kampus. Mah itu Jumatan Gus adan masih kena ngobrol. Gus adan ngobrol kena wae. Prof, naon? Jumatan apa? Ngajeda oge head, aing leuwih nyaho ti maneh. Horeng musafir, Pak. Kan kalau musafir boleh. Ya, enggak Jumat.